Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Silakan anak-anak membuka halaman 26. Perintahnya adalah susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah cerita. Beri nomor pada kotak sesuai urutan kejadian. Nah, anak-anak, kita mencari dulu mana yang merupakan kalimat pertama. Kalimat yang nomor 1 yang mana? Yuk dibaca dulu. Mana yang paling tepat menjadi kalimat pertama? Nah, yang merupakan kalimat pertama adalah yang ini. Ayah mengajak Arin ke toko buku. Ini diberi nomor 1. Kemudian yang kedua adalah Arin minta buku cerita kepada ayah. Kemudian yang ketiga, ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya. Dan yang keempat, ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Seperti ini. Ini adalah urutan yang pertama. Kita juga bisa mengurutkan dengan seperti ini. Kalimat pertamanya adalah yang ini. Kalimat pertamanya adalah Arin meminta buku cerita kepada ayah. Nah, karena Arin minta buku cerita pada ayah, maka ayah mengajak Arin ke toko buku. Di toko buku, ayah menyuruh Arin untuk memilih buku yang disukainya. Setelah itu, ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Seperti ini juga boleh. Jadi urutannya boleh yang tadi 3, 2, 1, 4. Atau yang seperti ini 3, 1, 2, 4. Silahkan yang mana ya. Setelah itu kita akan menulis. Tulislah kembali cerita yang telah kamu susun di atas. Ini tinggal kalian mencontoh tulisannya persis seperti ini, tapi yang sudah diurutkan. Kalau misalnya urutannya seperti ini, berarti yang pertama kalian tulis yang ini. Arin minta buku cerita kepada ayah. Terus bawahnya, ayah mengajak Arin ke toko buku. Bawahnya lagi, ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya. Bawahnya lagi, ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Ya, jadi sesuaikan dengan urutan yang sudah kamu tulis di sini. Oke, silakan nanti kalian menulis setelah menyimak video ini. Sekarang kita lanjutkan dulu ke halaman 27. Ayo berlatih. Susunlah kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Mulailah dari kata yang dicetak tebal. Kita mulai ya, nomor 1. Bagaimana susunan kata yang tepat? Kalimatnya menjadi bagaimana? Dimulai dari yang dicetak tebal, yaitu ibu.
Kalimatnya yang benar adalah ibu membeli sayur di pasar. Silakan ditulis. Ibu membeli sayur di pasar. Ibu membeli sayur di pasar. Sudah ya. Nomor 2, yang tebal adalah ayah. Berarti kalimatnya menjadi ayah minum teh di teras rumah. Ayah minum teh di teras rumah. Ayah minum teh di teras rumah. Nomor 3, yang tebal adalah Ino. Ino membantu mobil mencuci ayah. Nah, kalimat yang benar adalah Ino membantu ayah mencuci mobil. Ino membantu ayah mencuci mobil. Ino membantu ayah mencuci mobil. Nomor 4, ibu membeli toko kue di Lebaran untuk. Kalimat yang benar adalah ibu membeli kue untuk Lebaran di toko. Ibu membeli kue untuk Lebaran di toko. Ibu membeli kue untuk Lebaran di toko. Nomor 5, kita mulai dari yang dicetak tebal. Ino. Berkunjung Ino ke rumah Raka hari pada Minggu. Yang benar kalimatnya adalah Ino berkunjung ke rumah Raka pada hari Minggu. Ino berkunjung ke rumah Raka pada hari Minggu. Ino berkunjung ke rumah Raka pada hari Minggu. Nah, terakhir anak-anak, sekarang ayo bercerita. Ini cukup kalian jawab dengan lisan saja, tidak ditulis di apa-apa. Adakah pasar, toko, atau warung di sekitar rumahmu? Nah, di sekitar rumahmu ada warung atau pasar atau toko tidak? Tentunya ada ya, di setiap desa, di setiap kampung, pasti ada warung di situ. Ada toko atau mungkin bahkan ada pasar. Apa yang dijual di sana? Nah, biasanya di warung itu atau di toko itu atau di pasar, apa yang dijual? Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok. Ada beras, gula, minyak goreng, bahan makanan, ya. Ada juga warung yang menjual sayur, buah-buahan, atau daging. Nah, kalau di pasar lebih lengkap lagi. Segala macam barang biasanya dijual di pasar, ya. Sekarang pertanyaan ketiga, di mana keluargamu
biasa membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, biasanya keluarga kalian membeli kebutuhan sehari-hari seperti sabun atau sampo atau bahan makanan pokok, beras, gula pasir, minyak. Di mana membelinya? Ada yang biasa membeli di warung, ada juga yang biasa membeli di toko, ada yang biasa membeli di pasar. Ya. Siapakah yang biasa bertugas membeli kebutuhan tersebut? Nah, ini biasanya ibu ya yang bertugas membeli atau membelanjakan kebutuhan sehari-hari. Tapi anak-anak juga bisa menemani ibu atau membantu ibu membeli barang-barang di warung atau di toko. Kalau di pasar, nanti anak-anak bisa mendampingi ibu, ikut ibu ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.